Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Berhubung dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, jadi proses praktikum diadakan secara virtual. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini praktikum yang akan saya bawakan yaitu percobaan poligon gaya. Sebelum kita memasuki praktikum poligon gaya, baiknya kita mengetahui apa tujuan kita dalam melakukan praktikum ini. Di dalam laboratorium ini terdapat dua tujuan praktikum. Yang pertama itu tujuan instruksi umum dan yang kedua adalah tujuan instruksi khusus. Untuk poin tujuan instruksi umum yaitu yang pertama, kita dapat memahami konsep penyusun gaya. Untuk poin yang kedua yaitu kita dapat menerapkan konsep metode poligon gaya pada sistem yang bekerja lebih dari dua gaya. Adapun untuk tujuan instruksi khususnya, poin yang pertama yaitu kita dapat menentukan besarnya sudut dari gaya yang terbentuk dan menggambarkannya. Yang poin kedua yaitu kita dapat menentukan atau menghitung besarnya jumlah resultan gaya baik secara analitis maupun grafis. Oke, adapun materi-materi dasar yang menyusun percobaan poligon gaya tersebut yaitu gaya sendiri. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Adapun sifat-sifat gaya, yang pertama adalah merubah arah benda, merubah bentuk benda, dan mengubah posisi benda. Materi yang selanjutnya yaitu poligon sendiri. Poligon itu terbagi menjadi 4 macam poligon. Yang pertama, poligon tertutup, poligon terbuka, poligon bercabang, dan poligon kombinasi. Oke, adapun alat-alat yang digunakan sebelum praktikum poligon gaya yaitu yang pertama, beban pemberat, dan yang kedua adalah busur derajat, dan yang terakhir adalah alat peraga poligon gaya sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke prosedur percobaannya. Jadi adapun yang harus diperhatikan sebelum melakukan percobaan tersebut, percobaan poligon gaya, yang pertama yaitu posisi tali yang terbentang itu tepat di center point sebelum diberikan beban. Jadi dia dikalibrasi ke angka titik nolnya. Oke, setelah itu kita menyiapkan beberapa beban. Yang pertama adalah beban pemberat itu sendiri. Yang kedua adalah busur derajat yang digunakan untuk nanti mengukur besarnya derajat yang terbentuk ketika telah diberikan beban yang berbeda-beda di setiap sudutnya. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut ke prosedur percobaannya. Di kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan rekan saya, dikarenakan kita tidak bakalan bisa untuk memulai praktikumnya ketika hanya satu orang saja. Jadi kita perlu 2 orang atau lebih. Jadi adapun yang perlu diperhatikan sebelum praktikum yaitu yang seperti saya bilang tadi, posisi center point tepat di tengah sebelum kita memberikan beban yang beratnya berbeda-beda. Contohnya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beban untuk di M1 nya yaitu 70 gram, untuk di M4 nya 70 gram juga, dan di M1 60 gram, dan di M2 nya 50 gram. Jadi saya akan meminta tolong kepada rekan saya untuk memberikan beban di sisi-sisi yang sudah ditentukan. Jadi sementara teman kita memberikan beban pada sisi-sisi yang berbeda, satu orang dituntut untuk memegang tetap di center point-nya agar tidak lari-lari ketika diberikan beban. Oke, setelah kita memberikan beban di setiap sisinya, maka kita akan melepas posisi center point dan talinya otomatis akan bergerak dan membentuk sudut yang berbeda-beda di setiap diagramnya. Di kesempatan percobaan ini, ada 4 diagram yang akan diukur berapa besar sudut yang terbentuk. Yang pertama diagram satunya, diagram 2, 3, dan 4. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengukur besarnya derajat terhadap garis horizontalnya. Ketika kita telah memberikan beban yang berbeda di setiap sisinya, maka sudut yang terbentuk tentunya akan berbeda-beda di setiap diagramnya. Cara pengukurannya yaitu kita meletakkan posisi busur derajatnya pas-pas di tengah dan kita mulai menghitungnya. Untuk di diagram 1, contohnya di sini terbentuk sudut sebesar 35 derajat. Untuk di 2-nya yaitu 30 derajat, untuk di M3-nya
terbentuk 25 derajat, dan di M4-nya yaitu 35 derajat juga. Setelah kita melakukan prosedur yang pertama tadi, yang kita mulai, prosedur selanjutnya yaitu kita mengulangi sebanyak 5 kali, karena ditakutkan pada saat pengukuran sudut ada yang namanya human error. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita hanya perlu menggantikan beban-beban di sisi yang berbeda. Jadi awalnya mungkin kita memberikan beban yang beratnya dominan ke arah kanan. Selanjutnya kita akan memberikan beban yang beratnya dominan ke arah kiri, yaitu M2 dan M3-nya. Jadi sudut yang terbentuk nantinya mungkin cenderung akan lari ke sebelah kiri. Oke teman-teman, dengan selesainya semua prosedur praktikum untuk poligon gaya, maka telah berakhirlah untuk percobaan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Keep safety and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Oke, baiklah teman-teman, sebelumnya teman-teman telah menyaksikan bagaimana prosedur praktikum poligon gaya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola datanya. Baiklah, di samping saya sudah tertera tabel pengambilan data dari percobaan poligon gaya. Langsung saja kita masuk di perhitungannya atau pengolahan datanya. Yang pertama dihitung yaitu perhitungan secara matematis, yaitu perhitungan sudut. Seperti rumus yang tertera di sini, rumusnya adalah theta mn sama dengan theta mn per n. Jadi kita masukkan di sini semua jumlah sudut yang telah ada di tabel datanya. Di mana n di sini adalah merupakan banyaknya data yang diambil. Di sini kita bisa lihat banyak datanya itu berjumlah 5 buah data. Jadi dibagi dengan 5. Begitupun untuk theta selanjutnya. Jadi kita menghitung di sini sampai theta 4 karena ada 4 data yang telah diambil. Theta 1, theta 2, theta 3 dan theta 4. Jadi hasilnya Oke, sekian untuk perhitungan sudutnya. Kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Oke, seperti yang kita lihat di papan tulis, kita masukkan angka-angkanya, di mana M-nya itu kita ambil dari M1 yaitu 0,070 pada tabel, dan G-nya sendiri adalah 9,81 meter persegi per 2. Cos-nya itu kita ambil dari hasil dari perhitungan sudut yang pertama yaitu 33,8. Jadi ketika dikalikan semua jumlahnya adalah 0,57 Newton. Begitupun nanti dengan fx theta 2-nya dan fx theta 3 dan fx theta 4. Oke, baiklah teman-teman, dari perhitungannya kita memasukkan angka. Untuk fy theta 1, M-nya itu sama dengan 0,070 kg dan G-nya itu adalah 9,81, dan di sumbu Y kita menggunakan sin dari sudut yang kita hitung sebelumnya yaitu 33,8. Jadi hasilnya adalah 0,38 Newton.
Oke teman-teman, baiklah kita masuk ke perhitungan selanjutnya, yaitu resultan gaya pada sumbu X. Rumusnya di mana Rx sama dengan Fx1 plus minus Fx2 plus minus Fx3 plus Fx4, di mana angka-angka yang didapatkan di sini 2,32 merupakan dari hasil perhitungan gaya-gaya pada sumbu X yang sebelumnya, di mana di sini yang saya tertera merupakan angka perumpamaan saja, ini dan ini. Jadi jumlahnya adalah 0,62 Newton. Oke teman-teman, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan resultan gaya pada sumbu Y, di mana rumusnya yaitu RY sama dengan FY1 plus FY2 plus minus FY3 plus minus FY4, di mana angka-angka yang diperoleh di sini merupakan dari perhitungan sebelumnya, yaitu perhitungan gaya-gaya pada sumbu Y. Contohnya di sini 1,55 plus 1,84 plus minus 2,22 plus minus 1,84, di mana yang kita dapat peroleh hasilnya yaitu minus 0,63 Newton. Oke teman-teman, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan jumlah gaya yang bekerja pada sistem resultan, di mana rumusnya yaitu R sama dengan akar dari Rx pangkat 2 plus Ry pangkat 2, di mana nilai-nilai ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu perhitungan resultan gaya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Jadi kita masukkan angkanya, terus kita jumlah dan akarkan, dan hasilnya keluar 0,88. Oke teman-teman, sebelumnya tadi kita telah menghitung perhitungan gaya berdasarkan matematis. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu perhitungan gaya melakukan atau berdasarkan grafik. Kita lihat ada tabel pada sumbu X, di mana theta satunya 33,8, theta 2 41,4, theta 3 52, theta 4 adalah 41, di mana angka yang tertera pada tabel di sini itu diambil dari perhitungan sudut yang paling awal tadi yang dijelaskan, dan untuk F-nya itu diambil dari gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X tadi yang di perhitungan step kedua. Oke, untuk skalanya sendiri di sini saya memakai skala 1:5. Jadi skalanya itu tergantung berapa skala yang dikasihkan nanti oleh asisten kalian. Jadi contohnya di sini saya pakai skala 1:5. Jadi nilai F 2,318 dikalikan dengan 5, jumlahnya ini merupakan hasil pembulatan angka. Jadi selanjutnya kita akan memasukkan ke kertas grafik untuk digambarkan bagaimana model poligonnya dan nantinya akan didapatkan resultannya. Oke, baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menggambarkan di kertas grafik bagaimana model poligonnya. Dari hasil tabel sumbu X di sini sudah kita lihat ada angka-angka yang tertera. Kita akan menuangkannya. Sebenarnya pada saat menggambar grafik kita harus menggambar di kertas grafik. Jadi saya akan di sini akan menjelaskan secara singkatnya bagaimana cara dalam penggambarannya. Yang pertama itu kita menentukan titik pertama atau theta pertama. Contohnya saya memberikan titik di sini. Jadi untuk mempermudah penggambaran kita memberikan diagram. Jadi untuk theta 1 sudut yang terbentuk adalah 33,8 derajat. Jadi dalam penggambaran nanti adik-adik dituntut untuk memiliki busur derajat agar tepat dalam menggambar berapa jumlah besar sudut yang terbentuk. Jadi setelah kita menulis besar sudut yang terbentuk, kita akan menggaris lagi panjang lintasan untuk ke titik kedua. Di sini sudah tertera 11,6. Jadi kita tarik garis sepanjang 11,6 cm. Terus kita sampai ke titik kedua. Di titik kedua kita ketahui bahwa besar sudut untuk di diagram kedua itu adalah 41,4. Jadi kita tulis dan diukur pakai busur derajat nantinya. Dan selanjutnya panjang lintasannya pun seperti itu 10,45. Diagram 3 pun seperti itu 52 dan panjang lintasannya adalah 8,6. Diagram 4 pun seperti itu 41 derajat dan panjang lintasannya 10,45. Jadi panjang lintasannya nanti akan menghilang seperti ini.
Jadi setelah itu kita menarik garis putus-putus dan mengukur panjangnya. Disinilah adalah nilai resultan yang dihasilkan. Tadi sebelumnya kita telah menghitung nilai resultan secara matematis, dan sekarang kita mencari nilai resultan berdasarkan grafik. Jadi ini adalah panjang, ini adalah nilai resultannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Keep safety and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.